Oke, selamat siang. Kembali lagi kita ketemu ya untuk belajar bersama. Kali ini saya mau coba jelaskan atau mendemokan tentang program POS ya. POS ini. Jadi program POS yang kita buat sendiri ya. Ini saya buat program ini program kasir ya, POS yang bisa dipakai untuk buat struk belanja, catat barang masuk, barang keluar. Ini programnya gratis ya, bagi bapak ibu yang mau bisa. Nanti saya kasih. Untuk kita sendiri kalau beli PC kasir di tempat kita, maka kita kasih program ini dan sudah lengkap ya. Ini programnya sudah lengkap. Ini menggunakan database-nya akses, terus program sendiri kita susun atau kita buat dan kita pakai sudah hampir 2 tahun ya. Jadi mungkin ada beberapa perbedaan dengan program lain ya, kita sesuaikan dengan yang biasa kita pakai. Oke. Nah, ini ada beberapa menu ya. Ini kalau umum ada login, defaultnya admin, username-nya, passwordnya 1. Nah, ini ada tampilan depannya seperti ini ya. Ini menu-menunya ada master, ini ya, data barang, data customer, data supplier, data sales, keluar. Ini ada point of sales ya, menu pos, penjualan kredit. Ini 2 ini keluarnya. List penjualan, laporan penjualan, terus ada masuk, pembelian, list pembelian, keuangan, pelunasan ya, nama pembayaran, laporan, kartu stok, setup, setting ya, ini menu setting, kemudian ada setup. Oke. Nah, ini ada catatan untuk sales ya. Oke. Jadi program ini menggunakan database akses ya. Ini akses kita pakai, terus single user atau multi user itu bisa ya. Nanti kalau database-nya mau dirubah jadi MySQL juga bisa. Cuman ini saya kasih yang tipe light, ini yang free saya kasih pakai akses ya. Nah, ini programnya. Ini awal program seperti biasa ya, login ya. Ini login, defaultnya admin, saya kasih passwordnya 1. Nah, ini ada tampilannya ya. Ini data untuk menunya ya, menunya master, keluar, masuk, keuangan, laporan, setting, sama setup ya. Jadi masing-masing menu nanti saya coba jelaskan ya. Nah, untuk tampilan depan ini ada catatan sales, ini untuk catatan ya. Jadi kalau ada beberapa sales, biasa kalau di distribusi kan ada 2-3 sales, itu dia bisa tulis catatan di sini. Misalkan untuk barang yang dikip atau barang yang akan datang, itu ada catatannya di sini ya. Nah, ini tampilannya. Terus ini usernya siapa ya, jadi yang masuk nanti siapa, ada keluar di sini. Ini lokasi database-nya ya. Ini lokasi backupnya. Jadi kalau kita mau backup, letak file backupnya di mana ya, ini directory ini ya. Cara ngaturnya nanti ada ya. Terus ini toko saya ya. Cara ngaturnya di sini nanti ada di setting, data perusahaan, terus ada registrasi ya, untuk registrasi programnya, backup, restore. Ini proses backupnya ya. Ini bisa dilakukan kalau mengerti ya. Jadi kalau restore ini hati-hati. Kalau backup itu biasa keluar dari program dia akan tanya mau di backup atau enggak. Kalau restore ini hati-hati ya. Ini harus yang admin lah yang bisa nge-restore. Terus setting database, ini lokasi database di mana. Baru setting directory backupnya mau di mana. Ya, tadi hubungannya ke sini ya. Ini yang ini tadi. Jadi setting backup ini, terus set awal table ini untuk awal proses. Kalau misalnya kita mau hapus datanya ya, kita ulang, itu pakai ini set awal table. Terus import data, itu ngambil data dari Excel.
Nah, kalau data perusahaan ya, kita mulai data perusahaan dulu. Oke. Oke, kalau untuk menunya ya, setting data perusahaan. Ini kalau kita lihat, nah ini dia. Ini kita bisa isi ya. Ini kita bisa isi. Ini kita hapus lah. Defaultnya awalnya kan harus kita hapus ya. Telepon. Ini data saya. Nah ini dia. Nama perusahaan, alamat ya. Misalkan Jalan Jakarta nomor 12 Samarinda, Sungai Kunjang, Samarinda. Teleponnya berapa gitu ya, diisi. Terus emailnya apa, kontak personnya apa, NPWP berapa, websitenya apa, link medsos, telepon service. Ini nanti tampilnya di di nota sama di ini ya, di saya kan ada punya satu lagi program sama dengan ini, cuman ada terima service-nya. Nah ini masuk di data form service juga ada, cuman yang saya relate ini enggak ada service karena service-nya saya hapus. Nah terus ini ucapan, ini kalau di kertas stroke. Jadi kalau ada di stroke itu stroke yang 80-80 ya, yang thermal, kalau kita jualan cash ini ucapannya ditampilkan. Kalau dikasih titik nanti dia enggak ditampilkan, tapi kalau enggak titik nanti ditampilkan ya, paham ya. Nah kalau untuk awalan nota ini untuk jadi misalkan nomor nota kan dia auto increment ya, naik sendiri. Nah itu biasa kita kasih depannya apa, itu sesuai dengan perusahaan lah. Misalkan kalau Maju Jaya itu MJ misalkan, nanti keluarnya MJ 001, MJ 002 dan seterusnya. Itu awalannya ya. Kemudian nota cash dicetak menggunakan, ini kalau kita pilih nota cash atau penjualan cash, nanti nota akan dicetak pakai printer thermal ya, mau thermal yang 80 atau 58. Kalau dia non cash itu ini menggunakan ini kredit menggunakan dot metric atau HPS. Kalau dot metric nanti yang 2 play ya, atau 3 play, pokoknya ini yang dot metric. Atau HPS, kalau HPS nanti dia akan ngeprint 3 kali ya, biasa 3. Jadi untuk yang kredit ini dia 3 play biasanya ya, ada warna putih, kuning, merah, itu biasanya begitu kalau nota ya. Jadi mau pakai dot metric atau HPS. Kenapa saya pakai HPS? Karena dot metric ini sudah mulai ditinggalkan ya, jadi udah mulai jarang ada dot metric, walaupun masih ada di Indonesia ya, tapi di dunia itu dot metric sudah mulai ditinggalkan. Jadi nanti kita bisa pakai HPS, lebih murah sebetulnya ya. Kalau untuk HPS itu harga kertasnya jatuhnya lebih murah dibanding harga kertas dot metric yang continuous itu. Nah ini nota service. Kalau nota service karena di program ini menu service-nya saya hilangkan, saya tidak ikutkan, ini tidak kepake. Tapi kalau untuk yang di program Lidata Pos bukan light yang full, itu ada service. Jadi kita bisa terima service, ada catatan service-nya, history service itu ada. Kemudian ini info gudang. Ini gudang kalau diaktifkan ya, info gudang ini diaktifkan, setiap kasir atau admin nota buat nota itu gudang akan terima ya, akan terima ininya barang yang dikirim tuh apa aja. Jadi seperti kopi dari surat jalan ya, ini pakai printer len yang 80 atau len inkjet. Jadi kalau len, jadi koneksinya ini pakai len, ini len 80 atau len yang inkjet. Kalau len inkjet pakai printer biasa inkjet tapi ada lennya. Kalau yang len 80 itu pakai thermal ya. Itu aja. Ini untuk yang data perusahaan. Oke,
Menu selanjutnya itu registrasi kalau kita mau register ya. Ini biasa aja ya, jadi seperti ini ada data yang harus dikirimkan ya. Nanti datanya ini kirim ke saya, nanti saya kasih kodenya ini ya, ini untuk registrasi. Terus kalau backup ini untuk backup ya, jadi kalau kita pilih backup, ini mau di backup ini sebetulnya dia mengopi database saja ya, jadi dia cuma copy database saya simpan. Kalau restore kembalikan ya. Terus set database, ini kita mau set database-nya di mana ya. Jadi ini kebetulan lokasinya di sini, saya setnya di sini ya. Kalau kita database-nya di folder lain ya kita arahkan ke folder lain. Oke, ini dia setiap kali set database ya itu harus keluar supaya database-nya tuh cocok lah. Kalau enggak nanti database-nya enggak berubah. Dan memastikan semua pengguna ini kan dia bisa multi user ya, jadi bisa dipakai banyak, itu keluar semua ya, jadi harus di off semua. Terus directory backup ya, ini directory backupnya aja. Terus set awal table ya, set awal table ini untuk awalan dari tabel ya. Oke, terus import data ini kalau awal tabel ini kita mau hapus semua datanya ya, jadi kosong semua dari awal. Ini jangan kalau sudah datanya jangan dilakukan ya. Jadi ini saya set biasanya kalau yang ngerti admin aja ini ya. Jadi misalnya kita mau hapus data pembelian misalkan, ini bisa kita conteng nanti save kehapus dia. Ini ada beberapa data yang adanya cuma di program pos yang lengkap ya, bukan yang light, kayak PO, SO, penawaran, history lunas, itu cuma adanya di program yang di data pos, bukan yang light ya. Jadi ini hati-hati, kalau ini diconteng akan dihapus ya. Kemudian import data, ini kita ngambil data dari Excel yang sudah kita ketik ya. Jadi kita bisa ambil data yang data barang ya, lebih ini ya, data barang dari Excel yang ada kita copy, jadi kita tidak perlu ketik satu-satu lagi ya. Oke, itu dulu menunya untuk yang setting ya. Nanti lanjut ke menu master. Oke, menu pertama ini master ya. Master ada data barang, ada data customer, data supplier, sama data sales. Kalau data sales itu termasuk user ya, ini usernya. Ini user kemarin saya ada buat 2 tambahan, ini saya hapus saja. Jadi user ini termasuk sales lah ya, jadi saya jadikan satu, user sales jadi satu. Nah misalnya kita mau tambah sales gitu usernya ya, kita create aja, namanya siapa, misalkan Agus, telepon, nama keterangan ini boleh diisi boleh enggak. Nah ini dia bisa mengakses menu apa aja, menu master, menu keluar, masuk, keuangan, laporan, setting, sama ubah password. Ubah password ini untuk reset passwordnya ya, jadi password awal itu 1 2 3 4, nanti di reset sendiri oleh masing-masing ya. Jadi misalkan kalau dia bisa menu master tapi dia tidak boleh menu sales, jadi data sales ini atau user tidak boleh, ini diconteng aja, hilangkan yang lalu kita save. Nah nanti kita lihat si Agus ini dia bisa akses itu apa aja ya. Ini yang bisa merubah atau menambah ini admin ya, jadi jangan sales dikasih akses untuk menambah sales lagi, nanti kacau ya. Nah terus menu supplier, itu supplier siapa aja tinggal tambah ya. Kemudian customer, sama customer siapa aja, ini customer cash, ini default saya kasih 80 kodenya, cash service itu 81. Cash service sebenarnya untuk service ya, tapi di program ini enggak ada, ini default saya aja. Jadi kalau misalnya kita mau tambah customer siapa gitu ya, PT ABC misalkan, ini diisi datanya semua, disimpan ya. Terus kita mau bikin
apa namanya, alamat kirim itu bisa kita conteng aja, ini nanti kita report kelihatan nanti dia jadi alamat kirim, kita print tinggal kita gunting ya. Jadi ini saya coba tambah dulu dah, update alamatnya Jalan Pahlawan nomor 15 Samarinda, kontak pesannya Gunawan, teleponnya XXX, angkanya 112. Ini saya simpen ya. Ini kalau kita conteng alamat kirim nanti dia reportnya jadi ini untuk pengiriman ya. Jadi kalau mau bikin pengiriman supaya cepet bisa tinggal conteng. Tapi kalau ini dari conteng nanti reportnya daftar dari customer, ya customer kita ya. Itu data barang default saya kasih sudah ya. Ini ada barang-barang default yang saya ada dapat. Ini ada kode barang yang create, auto create ya. Kalau barcode ini bikin atau diambil dari barcode-nya barang ya. Ini saya nggak tahu barcode-nya ini cocok atau sama enggak dengan barcode barangnya, itu saya nggak tahu. Tapi kira-kira begitu ya. Kalau barcode kita buat bagusnya sih 11 sampai 15 karakter ya. Ini berapa nih? 1 2 3 4 5 10 13 karakter. Nah, 13 karakter. Kalau bisa sih 13 ya, jangan sedikit. Kalau kayak gini sedikit 5 karakter nanti bisa kedouble dengan kode barang ya. Jadi bagus 13 karakter ya, 11 sampai 15 karakter harusnya sih begitu ya. Ini kode barcode. Terus ini diisi biasa ya, create ya. Ini create isi apa, ada harga, ada gudang 1 sampai 6, tapi yang dipakai nanti gudang 1 aja ya. Kalau gudang 4 ini konsinyasi. Ini saya set memang banyak gudangnya ya. Nanti kalau untuk ke depan misal mau ditambah itu gampang. Terus harganya juga harga beli ada, harga list ada. Harga beli ini saya set dengan harga list beda. Kenapa? Karena harga beli ini kadang berubah kalau ada diskon ya. Jadi ini berubah terus. Kalau harga list ini harga list dari distributor. Harga jual ada 3, tapi yang saya pakai nanti 1 aja. Yang 2 nih cadangan lah. Kalau nanti ada diskon bertingkat ini. Oke. Nah, ini sudah. Ini kalau save to Excel ini kita simpan jadikan Excel. Jadi data ini jadi Excel ya. Ini master, terus ini keluar. Ini penjualan kredit. Ini penjualan biasa ya. Ini kalau ada customer ya. Customernya siapa? PT ABC misalkan. Ini berarti dia utang atau tagihan. SO kosong aja karena ini program Lite ini enggak ada sales ordernya, enggak ada. Harusnya ada tapi saya hapus. Kalau mau yang program full nanti ada. Ini kita isi aja barangnya apa gitu ya. Tergantung dari kodenya. Misalnya kode 4 keripik singkong quantity 2 harganya 20.000. Ini kalau harganya sudah tertulis di database nanti masuk sini dia. Tinggal diskon sama total. Ini barcode nggak usah. Oke, ini kalau sudah enter nanti dia lari ke catatan baru kita simpan. Ini ada PPN ya, PPN 12% karena memang kalau distribusi itu harus ada PPN-nya. Cuman kalau cash itu enggak ada nanti ya. Ini enggak perlu dihiraukan karena yang penting nilainya 40.000, ini 40.000 ya. Kalau disimpan, nah ini dia jadi notanya kalau tagihan seperti ini 3 play, nanti printnya 3 kali ya. Kita coba lagi satu. TABC barang 5 quantity 2 harganya 40.000, 80.000 total ya. Oke, ini kalau nilai PPN tidak dicetak, conteng aja. Nanti di notanya tidak ada PPN-nya, itu kosong. Tapi sebetulnya tidak masalah PPN ini karena PPN
semua barang yang kita jual kan ada PPN-nya, jadi dihitung PPN-nya udah termasuk, jadi bukan ditambah ulang. Nah kalau barangnya tanpa PPN kayak sembako, nanti PPN-nya dihilangkan aja ya. Ini menu untuk cetak ulang ya. Jadi kalau kita mau cetak ulang dari daftar penjualan, kalau point of sale ini penjualan cash, jadi kayak menu di kasir supermarket ya, ini bisa dipakai ya. Semua kebanyakan ini menggunakan keyboard, jadi nggak pakai mouse. Jadi kalau kasir nggak pakai mouse, dia bisa lebih cepat. Terus menu masuk, pembelian sama list pembelian sama ya. Menu pelunasan jual sama pembayaran beli ya. Kalau kita jual itu ada tagihan gitu ya, tagihan. Nah ini kita pelunasan penjualan yang tagihan, terus pembayaran bill kita bayar ke supplier. Baru laporan nih cuma kartu stok sama atur printer, ini printer mana yang kita mau pakai. Jadi ini daftar printer, driver printer yang ada di komputer, kita pilih sesuaikan dengan yang mau kita set ya. Printer cetak 80 mili mana, printer cetak 58 mana, itu kita cocokkan dengan daftar printer yang ada di komputer kita. Oke, kira-kira itu menunya. Nanti kita coba satu-satu sambil kita print ya. Oke.